Apa resikonya ketika kita mengalami yang namanya gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang bernama Rupiah Cepat? Apakah yang telat bayar juga bakal didatangi oleh DC atau enggak? Tentunya saya juga mendapatkan banyak informasi dari teman-teman yang mengalami telat bayar hingga gagal bayar di aplikasi Rupiah Cepat ini. Setidaknya teman-teman yang meminjam uang di aplikasi ini bisa tahu info-info update-annya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info yang terbaru. Oke, aplikasi Rupiah Cepat ini adalah aplikasi besutan PT Kredit Utama Fintech Indonesia dan sudah di atas 10 juta pengguna yang menggunakan aplikasi ini. Jadi banyak banget ya teman-teman yang sudah bercerita mengenai telat bayar di aplikasi Rupiah Cepat ini. Mulai dari ada ancaman sebar data, kemudian juga ada yang dimaki-maki ya, ditagih lewat telepon ataupun lewat WhatsApp dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang diancam ketika ditagih seperti itu ya, mau disebar data ngancamnya ataupun juga mau didatangi ke rumah, gak perlu percaya teman-teman ya, kalian gak perlu takut karena orang-orang yang DC-nya mengancam akan sebar data itu gak bakal mereka lakukan. Karena aplikasi ini nantinya bisa terkena sanksi, apalagi beberapa bulan lalu aplikasi ini di demo besar-besaran terkena sanksi. Maka dari itu ketika DC ini bilang mau datang ke rumah, maka bakalan dijamin tidak akan datang, karena sesungguhnya yang datang itu biasanya diam-diam, bukan orang bilang mau datang ke rumah. Justru yang diam-diam yang datang ke rumah bukanlah orang yang bilang mau datang ke rumah. Kemudian selain itu juga untuk DC dari aplikasi Rupiah Cepat ini teman-teman ya, itu DC-nya sering mengancam itu teman-teman gak perlu hiraukan karena mereka tidak akan berani ya melakukan yang namanya sebar data ya, karena aplikasi ini resmi. Nah kalau misalnya benar-benar aplikasi ini nyebarin data kalian, maka dapat dipastikan utang teman-teman itu ya dianggap lunas karena kan mereka sudah melanggar aturan dari OJK itu sendiri. Nah maka dari itu teman-teman perlu tahu tuh gali ya, apa sih aturan-aturan dari OJK yang diterapkan ke aplikasi Rupiah Cepat agar teman-teman ini tahu, oh ini yang tidak boleh dilakukan, oh orang ini tuh melanggar. Nah teman-teman jadi bisa santai ataupun tidak panik dari situ. Maka dari itu teman-teman harus tahu banyak mengenai aturan dari OJK. Ketika mereka ini melanggar ya teman-teman bisa jawab, alhasil mereka nanti akan ketakutan sendiri. Dan untuk yang telat bayar hanya diancam seperti itu aja teman-teman ya, tetapi tidak didatangi ke rumah. Nah beda lagi untuk yang telat bayar tentunya di atas 3 bulan ya. Untuk saat ini sih belum ada ya yang bercerita ke saya mengenai yang didatangi DC lapangan. Mungkin buat teman-teman yang kebetulan ada yang pernah didatangi oleh DC lapangan dari Rupiah Cepat ya, aplikasi yang berizin ini, silahkan aja tulis di kolom komentar kira-kira seperti apa tuh pengalaman kalian, apakah benar DC lapangannya ini sudah banyak dan berada di daerah mana saja yang datangi oleh DC dari Rupiah Cepat seperti itu teman-teman ya. Dan setidaknya teman-teman nanti juga kita akan update lagi kalau misalnya ada teman-teman yang udah berkomentar nih, wah di sini ada, di situ ada, daerah mana aja ada gitu ya, saya akan update lagi. Maka dari itu teman-teman jangan lupa ya untuk share pengalaman kalian ataupun nanya silakan, ataupun subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Ya setidaknya seperti itu ya teman-teman, kalian gak perlu panik. Intinya orang yang gagal bayar tidak bisa dipidanakan, bahkan aplikasi ini juga tentunya memiliki aturan tersendiri yang diterapkan oleh OJK.